Saya Angel Restiani dari Stikes Widya Dharma Husada ingin menjelaskan tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai Nusantara berkumpul di suatu rapat dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia itu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan di Asia Tenggara. Hampir seluruh Asia Tenggara. Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu dituliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu. Kuna, bahasa Melayu. Kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya. Di zaman tengah, Ganda Suli juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik perdagangan antar suku di Nusantara maupun para perdagangan yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina Yixing yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen Luen. Yang dimaksud Koen Luen adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dari pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dan peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyetujo, Aceh, Berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil susatra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, Tajusalin, dan Bustanusalatin. Bahasa Melayu menyebar ke daerah pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta.
bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.